Sementara Wang Xiaoze menyelidiki petunjuk toko beras yang ia terima dari Xiao Shuang, Pai Choufei yang mendapatkan alamat pabrik senjata api dari Fang Yingkan menggerakkan pasukan Pavilion Hujan secara diam-diam untuk melakukan penggerebekan. Pada bagian ini, kedatangan Wang Xiaoze di sekitaran toko beras itu terendus oleh Lei Sun yang memerintahkan semua anak buahnya agar mengangkut kiriman senjata mereka pergi secepat mungkin. Sementara itu di markas Pavilion Hujan, Yang Wuxie dikejutkan oleh pesan dari mata-mata tentang informasi distribusi senjata api yang dilakukan pada malam itu. Dia juga mendapatkan info akan aksi Pai Choufei yang memimpin pasukan seorang diri tanpa berkoordinasi. Segera setelah ia memberitahu Su Mengchen, sang ketua Pavilion Hujan itu memberitahunya agar mengutus beberapa anak buah Pavilion Hujan untuk mengejar kereta yang berisi kiriman persenjataan Lei Sun, dan ia sendiri walau dalam kondisi kurang sehatnya, ia akan pergi untuk membackup Pai Choufei. Di sekitaran toko beras, Lei Sun menghampiri dan memperingatkan Wang Xiaoze agar tidak berada di sekitaran wilayah itu. Dia juga mengingatkan Wang Xiaoze yang telah menyebabkan terbunuhnya teman baiknya Quan Chi. Dengan beradu sedikit kebolehan, Wang Xiaoze yang kalah dipaksa untuk meminum teh tanda permintaan maaf atas terbunuhnya Quan Chi, lalu Xiaoze pun pergi dari sana. Sementara itu, Pai Choufei ternyata diberikan alamat palsu oleh Fang Yingkan. Bukannya tiba ke toko beras tempat produksi senjata api, dia malah tiba ke gudang penyimpanan bahan. Di sana dia dikepung oleh para prajurit Liu Fenfan dan juga 5 pendekar sekte Pili yang direkrut oleh Lei Mei. Akibatnya semua prajurit Pavilion Hujan yang dipimpin olehnya ini tewas, dan Pai Choufei sendiri harus terluka di bawah serangan 5 pendekar Pili itu. Bagaimanapun juga, Pai Choufei pada akhirnya berhasil menghabisi kelima pendekar tangguh itu, namun Ti Feiqing muncul dan ingin menghabisinya. Di saat genting itulah, tusukan pedang Ti Feiqing yang mengarah ke tubuh Pai Choufei berhasil dihalau oleh Su Mengchen yang tiba di sana. Kemunculan Su Mengchen dengan sikap siap berduelnya dalam melindungi Pai Choufei akhirnya membuat Ti Feiqing memilih untuk mundur, menghargai nama besar pedang sabit merah seorang Su Mengchen. Setelah memastikan barangnya telah dibawa pergi dari toko beras, juga Wang Xiaoze yang telah pergi dari sana, Lei Sun didampingi Lei Mei masuk ke toko beras dan turun ke ruang bawah tanah yang merupakan tempat peracikan mesiu dan bahan-bahan peledak. Lei Mei mempelajari bahwa semua pekerja di pabrik mesiu ini bisu dan tuli. Lalu Lei Sun memberitahukan kepada Lei Mei bahwa lokasi pabrik ini sudah tidak aman lagi dan harus segera mereka pindahkan. Malam yang masih panjang ini memperlihatkan pula kelompok Yang Wuxie dan Long Xiaoxing disusul oleh Wen Rou yang memaksa ikut untuk menyergap kereta berisikan kiriman senjata Liu Fenfan. Aksi penyergapan yang mereka lakukan berhasil meledakkan semua senjata api yang tengah dipindahkan ini sesuai dengan instruksi Su Mengchen kepada Yang Wuxie sebelumnya. Ledakan besar itu menarik perhatian seisi kota. Lei Sun pun terduduk frustasi dan marah besar atas kejadian itu. Sementara itu, Pai Choufei mengaku jujur kepada Su Mengchen bahwa ia bergerak sendirian. Setelah mendapatkan informasi alamat dari Fang Yingkan, ia tidak menyangka Fang Yingkan rupanya hanya memberikannya alamat palsu. Su Mengchen yang marah memberitahukan agar Pai Choufei dengan jabatan wakilnya untuk tidak mudah percaya kepada pendekar-pendekar lain di luar sekte, apalagi terhadap Fang Yingkan yang serba misterius. Su Mengchen menambahkan pula, akibat aksi nekat Pai Choufei yang tanpa berkoordinasi ini, banyak anggota mereka yang sudah sepantasnya mereka anggap sebagai saudara satu sekte ini telah tewas terbunuh. Atas teguran itu, Pai Choufei malah membantah, membalas mengatakan jabatan wakil ketua di dirinya ini hanyalah sebuah simbol semata karena dia tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang hanya dimiliki oleh Su Mengchen seorang. Intinya, Pai Choufei merasa tidak puas dengan jabatannya ini. Dia menuding Su Mengchen tidak membagi kekuasaan untuknya, sehingga dia merasa dia hanyalah seorang pengikut dan bukan menjadi seorang pemimpin seperti yang dia impikan dan cita-citakan selama ini. Keesokan harinya, Fu Chongsu menghadap Perdana Menteri Kerajaan Song, figur yang pada rekap sebelumnya kita duga namanya sebagai Fang Gein. Fu Chongsu meminta maaf atas hancurnya semua suplai senjata api mereka yang diledakkan oleh orang-orang Su Mengchen. Sampai di sini, artinya Perdana Menteri ini bisa disebut sebagai pemimpin grup rahasia Yao Cheo, atau paling tidak si Perdana Menteri ini memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi ketimbang Fu Chongsu dan Lei Sun. Perdana Menteri terlihat murka dan meminta pertanggungjawaban karena mereka tidak akan bisa menyuplai barang selama 6 bulan ke depannya atas kejadian semalam. Di markas sekte Liu Fenfan, Lei Sun mulai mencurigai keterlibatan Lei Mei sebagai mata-mata. Karena begitu Lei Mei ikut mencampuri dalam bisnis ini, maka langsung saja pabrik mereka mengalami bencana sebesar ini.
Dalam pertemuannya dengan Lei Sun, Fu Chongsu tentunya meminta pertanggungjawaban dengan sifat sok angkuhnya seperti biasanya. Hal ini pun membuat Lei Sun geram dan mengintimidasi balik, mengatakan selama ini bila ada kesalahan dia yang selalu menanggungnya, sementara bila ada jasa, malah Fu Chongsu yang menerima pujian. Lei Sun lalu menyarankan agar atasan mereka mengeluarkan perintah untuk membunuh Su Mengchen. Dengan ketakutan, Fu Chongsu menerima saran Lei Sun dan kembali melapor kepada Perdana Menteri dengan mengajukan saran yang sama, di mana pada akhirnya Perdana Menteri pun setuju untuk menghabisi ketua sekte Pavilion Hujan tersebut. Pada scene selanjutnya terjadi twist yang cukup memukau, di mana Lei Mei menemui Su Mengchen di sebuah tempat rahasia. Selama ini memang diceritakan secara samar-samar bahwa kesuksesan sekte Liu Fenpan dibangun di atas sekte Pili, di mana sekte Pili ini diketuai oleh ayah Lei Mei dulunya. Lei Sun berkhianat kepada ayah Lei Mei dulunya, dan dikala itu Lei Mei menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh ayahnya demi mendapatkan kepercayaan dari Lei Sun. Untuk itulah Lei Mei menjadi mata-mata bagi Su Mengchen demi membalas dendamnya kepada Lei Sun. Lei Mei adalah orang yang mengirimkan pesan rahasia yang diterima oleh Yang Wuxie pada malam sebelumnya. Di markas Liu Fenpan, Lei Sun sangat takut setelah mempelajari dari Ti Feiqing kalau sekte mereka berbisnis senjata api selama ini. Ketika Lei Sun bertemu ayahnya, Lei Sun menjelaskan bahwa ia terpaksa mengabdi kepada grup rahasia Yao Cheo agar sekte Liu Fenpan ini tidak bernasib sama dihancurkan seperti persekutuan Mitian dulunya. Lei Sun menambahkan ia membatalkan perjodohan Lei Chun dengan Su Mengchen dulunya adalah atas tekanan dari grup Yao Cheo. Lei Sun mengaku dia sebenarnya sudah sangat lelah bekerja untuk grup yang sangat berbahaya ini. Namun sekalipun jika dia ingin berhenti menyepi dari dunia persilatan, semuanya sudah sangat terlanjur karena Su Mengchen juga tidak akan melepaskannya, melabelinya sebagai bagian dari grup Yao Cheo. Untuk itulah Lei Sun pun ingin mendukung harapan ayahnya ini, mengatakan dia akan pergi menemui dan membujuk Su Mengchen. Tepat malam itu pula, Fang Yingkan mengundang Pai Choufei ke tempatnya. Dalam posisinya ini, tentunya Fang Yingkan mulai mengaku kalau dirinya adalah bagian dari grup Yao Cheo setelah sebelumnya ia membohongi Pai Choufei dengan alamat palsu. Menariknya, Pai Choufei tidak tertarik untuk membalas kepada Fang Yingkan yang telah menipunya. Fang Yingkan menjelaskan posisinya di grup Yao Cheo yang tidak signifikan, sama seperti halnya Pai Choufei di Pavilion Hujan yang hanya punya posisi tetapi tidak memiliki wewenang. Atas dasar itu, Fang Yingkan mengajaknya untuk berduet, bukan agar Pai Choufei bergabung dengan yang melayani grup Yao Cheo, tetapi berdua mereka bisa membentuk kekuatan baru untuk menandingi grup Yao Cheo maupun sekte Pavilion Hujan. Meskipun ambisius dan berkeinginan untuk berdiri di atas kakinya sendiri, Pai Choufei menolak tawaran tersebut. Tidak berhasil membujuk Pai Choufei, Fang Yingkan malah dikejutkan oleh kemunculan Wang Xiaoze yang menantangnya berduel gulat. Dalam duel itu, Xiaoze yang mengira Fang Yingkan yang tidak memiliki dasar bela diri tinggi memberikannya handicap dengan menutup matanya. Dalam game itu, Fang Yingkan mengeluarkan sebuah senjata kecil yang berhasil menggores lengan Wang Xiaoze. Wang Xiaoze yang geram lalu membuka penutup matanya, menghajar Fang Yingkan 3 kali, memperingati agar Fang Yingkan tidak lagi mengganggu Wenrou, Pai Choufei maupun dirinya. Lei Chun sementara itu menemui Su Mengchen dengan melakukan kunjungan resmi ke sekte Pavilion Hujan. Ia meminta kekasihnya agar di kesempatan ini memperlakukannya seperti putri sekte Liu Fenpan. Lei Chun kemudian mengajukan permohonan agar Su Mengchen melepaskan ayahnya, mengatakan kalau ayahnya sudah mau mengundurkan diri dan diam-diam menghilang dari grup Yao Cheo dengan menyerahkan posisi ketua Liu Fenpan kepada Ti Feiqing nantinya. Tentu saja Su Mengchen menyetujui permintaan itu. Yang ingin Su Mengchen lawan adalah grup Yao Cheo, bukanlah Lei Sun. Lagi pula, kebaikan apa yang bisa didapatkan Su Mengchen jika sampai ia membunuh ayah dari kekasih hatinya ini? Lei Chun yang bahagia kembali untuk melaporkan kabar baik itu, namun secara tak sengaja ia mendengarkan percakapan ayahnya dengan abangnya. Lei Chun ternyata hanya dibohongi oleh ayahnya sendiri untuk menipu dan menurunkan kewaspadaan Su Mengchen. Nantinya mereka akan mengirimkan surat atas nama Lei Chun sehingga Su Mengchen akan dijebak dan dibunuh oleh mereka. Celakanya saat ia bergegas untuk pergi dari sana, aksi mengupingnya itu telah ketahuan dan ia pun dikurung di dalam kamar. Setelah itu, Lei Sun pergi mengunjungi Pai Choufei di kedai arak dan membujuknya untuk memalingkan kesetiaannya terhadap Su Mengchen karena Pai Choufei hanya dapat menjadi ketua sekte Pavilion Hujan dan membesarkan namanya sendiri ketika Su Mengchen telah tewas. Sementara itu, Ti Feiqing mengunjungi adiknya Chun Er
Ia duduk di depan pintu dan berjanji kepadanya kalau keluarganya ini sangatlah berarti baginya dan apapun akan dia lakukan untuk melindungi keluarga yang telah memungutnya ini. Esok sore harinya, Lei Chun berhasil kabur dari penyekapan ayahnya di saat pelayannya berhasil memberikan 2 guci arak yang telah diberikan obat bius. Namun, situasi bertambah pelik ketika dalam pelariannya Lei Chun yang mencari Wenrou untuk memperingati Su Mengchen, Ti Feiqing malah muncul di sana melumpuhkan Wenrou yang sekalian dia tangkap dan tawan bersamaan dengan adiknya Lei Chun. Beruntungnya di malam itu juga, tiba-tiba semua pintu terbuka dan pengawal Liu Fenfan yang berjaga di sana roboh semua tanpa diketahui siapa yang telah membantu mereka agar dapat kabur dari sana. Sementara itu, Su Mengchen terlihat sudah ada di pavilion Sili menunggu kehadiran Lei Chun dengan sebuah surat undangan palsu tentunya. Sedangkan di jalanan kota, Lei Chun bersama Wenrou dalam pelariannya tiba-tiba dihalang oleh seseorang yang mengenakan topeng. Di malam bersalju itu, Su Mengchen yang menunggu seorang diri melihat Lei Chun dan Ti Feiqing yang muncul di sana. Ketua pavilion hujan itu menyayangkan Lei Chun yang bahkan menggunakan putri sendiri untuk menjebaknya. Sebagai pihak yang dijebak, alih-alih mendapatkan penawaran, Su Mengchen malah menawari sang ketua Liu Fenfan bekerja sama untuk menumpas grup Yao Xiao. Lei Chun menolak tawaran itu karena menurutnya berkonfrontasi dengan Yao Xiao adalah sebuah hal yang mustahil, sedangkan untuk membunuh Su Mengchen meski sulit, dia masih mampu mengusahakannya. Dalam sekejap, Su Mengchen langsung dikeroyok oleh Lei Chun, Ti Feiqing, dan sejumlah prajurit Liu Fenfan yang ada di sana. Kembali lagi ke Lei Chun dan Wenrou yang sedang dikejar oleh seorang pria bertopeng. Mereka akhirnya tertangkap di gang yang sempit itu, di mana Wenrou dicekik hingga lemas tak sadarkan diri, sedangkan jubah luar Lei Chun ditanggalkan dan tubuhnya dibalik oleh pria bertopeng itu. Terlihat ekspresi wajah Tuan Putri Liu Fenfan itu yang menahan sakit dan hinaan. Tak jauh dari sana, Wang Xiaoze menemukan pergerakan orang-orang Liu Fenfan. Dia mencoba untuk mencari tahu pergerakan itu, namun dia malah terhenti di sebuah mulut gang melihat seorang pria bertopeng dengan 2 gadis tak berdaya. Wang Xiaoze yang menyiagakan pedangnya tidak berhasil menghalangi pria bertopeng yang melemparkan sebilah pedang ke arahnya dan meleset pergi dari sana. Kemudian Wang Xiaoze pun diusir oleh Lei Chun agar menyusul Su Mengchen ke pavilion Sili memberitahukan Su Mengchen yang telah dijebak oleh ayahnya. Lei Chun lalu dengan rasa panik bercampur malu menguburkan beberapa tetes darah kesuciannya sembari disaksikan oleh Wenrou yang terbelalak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Xin lalu dengan sekilas dan samar-samar memperlihatkan siluet seorang berbaju putih yang melepaskan topengnya. Dari siluet ini kemungkinan besar pria bertopeng itu adalah Pai Zhaofei. Selain bisa dianggap sebagai petunjuk, perlu teman-teman garis bawahi Xin ini bisa saja adalah sebuah tipuan cerita yang akan menghadirkan plot twist ke depannya. Anggapan kalau Pai Zhaofei adalah pelaku yang menodai Lei Chun rasanya kurang tepat bagi saya, karena saya tidak menemukan adanya motif dari Pai Zhaofei untuk melakukan hal ini. Jelas Pai Zhaofei adalah seseorang yang sangat berambisi terhadap kekuasaan, tetapi itu tidak serta-merta membuatnya menjadi seseorang yang tidak bermoral sampai-sampai harus memperkosa seorang gadis yang ia cintai dengan tulus. Kandidat lain dari identitas pria bertopeng ini bisa saja adalah Fang Yingkan dengan anggapan orang yang membebaskan Lei Chun dan Wenrou adalah Fang Yingkan itu sendiri. Dikatakan demikian karena sebelum scene para Liu Fenfan secara misterius tewas dibantai, terlihat scene Fang Yingkan yang tengah menggosok wajahnya yang memar setelah dipukuli oleh Wang Xiaoze. Dari ekspresinya terlihat Fang Yingkan yang menaruh dendam dan ingin melakukan pembalasan. Namun lagi-lagi scene Fang Yingkan ini menurut saya tidak berhubungan dengan scene setelahnya, karena jika Fang Yingkan ingin membalas kepada Wang Xiaoze, seharusnya ia menodai Wenrou dan bukannya menodai Lei Chun. Kecuali Fang Yingkan ingin membalas kepada Pai Zhaofei yang menolak tawarannya sebelumnya. Menurut Mimin, kemungkinan besar sosok pria bertopeng ini bukanlah Fang Yingkan, apalagi Pai Zhaofei. Siapa identitasnya memang masih belum ketebak, dan saya cukup yakin ini adalah sosok yang tidak sama dengan sosok misterius yang dulunya mengadu tenaga dalam dengan Wang Xiaoze. Ngomong-ngomong soal sosok misterius dengan pedang berbalut ungu yang pernah mengadu tenaga dalam dengan Wang Xiaoze dan juga pernah menyelamatkan nyawa Pai Zhaofei, sosok tersebut justru kemungkinan terbesarnya adalah Fang Yingkan. Jadi sebenarnya siapa sosok misterius dengan pedang berbalut kain ungu dan juga sosok misterius bertopeng ini? Apakah mereka adalah orang yang sama ataupun yang berbeda? Kita lihat saja nanti ya, tapi kalau teman-teman punya teori dan spekulasi, silakan tinggalkan komentar.
Kembali ke alurnya, Wang Xiaoshi dan Pai Chou-fei akhirnya menyusul dan memberikan bantuan kepada kakak pertama mereka. Walau sadar telah kalah jumlah, Lei Sun yang hanya berdua dengan Ti Feiqing menolak menyerah melanjutkan pertarungan dengan trio bersaudara Pavilion Hujan. Pada akhirnya, Su Mengchen berhasil mengungguli Lei Sun dan mendaratkan sebuah pukulan yang mementalkannya. Namun secara tak terduga serangan Ti Feiqing ke Wang Xiaoshi berbelok ke arah ayahnya sendiri. Lei Sun dimentalkan sampai ke ujung bangunan dan meledak hingga tak berbekas. Ketika ditanyakan apa alasan Ti Feiqing membunuh ayah angkatnya, dia beralasan untuk melindungi sektenya yang katanya akan dibantai oleh grup Yao Chao apabila Lei Sun gagal dalam tugasnya untuk membunuh Su Mengchen. Selepas trio bersaudara pergi, Ti Feiqing segera melompat ke air mengangkat tubuh Lei Sun yang tengah tenggelam di kedalaman. Lei Chun dan Wen Rou yang diselamatkan dibawa ke markas Pavilion Hujan. Putri Liu Fenpan itu membasuh dirinya karena merasa jijik atas kejadian yang dialaminya sambil berpesan histeris agar Wen Rou tidak memberitahukan siapapun soal penodaan yang dialaminya. Di malam itu pula, Su Mengchen yang pulang ke markas menuju ke kamar itu, tapi ia tidak mampu mengetuk pintu untuk mengabarkan kematian ayahnya. Dan Lei Chun juga demikian, ia hanya mematung di balik pintu itu dilanda oleh rasa malu dan perasaan tidak pantas untuk bersanding dengan Su Mengchen lagi. Pagi harinya, Lei Chun semakin terpukul ketika seorang pelayan memberitahukan Lei Sun telah tewas dibunuh Ti Feiqing dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Bagaimanapun juga, Lei Chun mencoba untuk berpikir positif. Dia percaya kepada Ti Feiqing dan mengingat kembali janji Ti Feiqing kepadanya yang akan selalu melindungi keluarga ini. Kenyataannya, memang Lei Sun masihlah hidup. Terlihat Lei Sun yang dilanda amarah memukuli dan memaki Ti Feiqing karena menjalankan rencana di luar sepengetahuannya. Amarahnya sedikit mereda ketika Ti Feiqing menjelaskan demi menyelamatkan sekte Liu Fenpan dari kehancuran karena ketidakmampuan mereka membunuh Su Mengchen, maka Lei Sun hanya perlu berpura-pura mati sehingga grup Yao Chao tidak akan menyalahkan Liu Fenpan yang tidak bisa menyelesaikan misi. Lei Sun hanya perlu menghilang, mengganti namanya dan mengasingkan diri dari dunia persilatan, sedangkan dirinya akan menggantikan Lei Sun merawat keberlangsungan sekte ini di mana nantinya dia juga akan mengantarkan Lei Chun untuk mendampingi sang ayah mengasingkan diri. Semuanya ini tentunya adalah demi kebaikan Lei Chun. Mendengar hal ini, Lei Sun pun tampaknya setuju dan memaafkan Ti Feiqing. Sementara itu, Wen Rou ditemui Wang Xiaoshi dan Pai Chou-fei yang menanyakan apakah Wen Rou mengenali siapa sosok bertopeng itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Wen Rou lalu mencoba menutupi penodaan yang dialami Lei Chun, tapi terlihat Wang Xiaoshi masih terasa sedikit curiga sepertinya kekasihnya ini menyembunyikan sesuatu. Kemudian dalam perjalanannya menuju ke tempat pengasingan, Lei Sun sempat singgah di kuburan Lei Chen Lei. Ini adalah kuburan ayah Lei Mei yang dulunya menjadi ketua sekte Pili, dan ia pun menceritakan sejarah sekte Liu Fenpan yang dulunya merupakan bagian dari sekte Pili. Kala itu dia adalah otak yang mencelakai ayah Lei Mei untuk mengambil alih kekuasaan sekte Pili sehingga dia bisa mengangkat sekte Liu Fenpan menjadi sebesar sekarang ini. Lei Sun lalu mengatakan di dunia persilatan ini ada sebuah pameo yang sangat terkenal yang berbunyi seperti ini. Jika kamu tidak punya teman, maka carilah Ti Feiqing. Jika kamu tidak ada yang memahamimu, maka carilah juga Ti Feiqing. Pameo ini menunjukkan sosok Ti Feiqing yang sangat peduli terhadap semua orang-orang di dunia persilatan. Namun Lei Sun ingin mengetahui di antara semua orang tersebut siapa orang yang benar-benar paling dipedulikan oleh Ti Feiqing. Apakah Ti Feiqing lebih peduli kepadanya atau lebih peduli kepada putrinya Lei Chun? Ti Feiqing menjawab bahwa dia melakukan semua ini demi kebaikan putrinya Lei Chun. Atas jawaban itu, Lei Sun pun merasa puas dan ia langsung memutuskan untuk tidak mundur dari dunia persilatan, meminta Ti Feiqing untuk mengingat prioritasnya itu dan ia langsung kembali ke ibu kota. Selepas Lei Sun pergi, Ti Feiqing mengingat kembali peristiwa saat ia masih kecil yang diselamatkan oleh ibu Lei Chun di malam yang tengah bersalju itu. Ibu Lei Chun menggendongnya naik ke atas kereta dan dengan hangat Lei Sun memeluknya dan memberinya sepotong roti. Itu adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan di seumur hidupnya. Faktanya semua yang dilakukan Ti Feiqing selama ini adalah demi kebaikan ayah angkatnya Lei Sun. Lei Sun yang kembali ke ibu kota secara diam-diam kemudian memberikan instruksi agar mengumpulkan semua petinggi Liu Fenpan bahwa dia akan mengirim peti matinya untuk Su Mengchen. Di rumah makan di tengah kota, Lei Mei tersenyum puas setelah mencuri dengar pembicaraan beberapa orang yang mengabarkan Lei Sun telah tewas. Namun kegembiraannya berakhir setelah seorang bawahannya mengabarkan Lei Sun yang masih hidup dan memerintahkan agar semua petinggi berkumpul. Di waktu yang sama,
Su Mengchen memberitahukan kedua adiknya bahwa ia sama sekali tidak percaya kalau Lei Sun telah mati. Namun bagaimanapun juga, dia telah mengundang seluruh pendekar untuk berkumpul di sini dalam rangka merayakan kemenangan Pavilion Hujan terhadap Liu Fenpan. Pada akhirnya acara perayaan itu pun dilaksanakan. Semua tamu berdatangan memberikan selamat kepada Su Mengchen yang dengan gagah turun ke podium dari lantai kedua. Perayaan ini tentunya sangat penting dalam rangka untuk mempertegas posisi Pavilion Hujan yang kini dipandang sebagai pemimpin dunia persilatan. Wang Xiaoshi dan Pai Choufei hanya menyaksikan dari atas keberlangsungan acara itu. Pai Choufei merasa bangga dengan kakak pertama mereka. Dia mengatakan kepada Xiaoshi bahwa seperti Su Mengchen lah keagungan yang ingin dia capai pada suatu hari nantinya. Di tengah jamuan itu datanglah utusan dari Fang Yingkan yang memberikan sebuah hadiah dinding pembatas yang berhiaskan naga emas. Lalu datang pula para petinggi Liu Fenpan yang mengantarkan hadiah peti mati Lei Sun kepada Su Mengchen. Suasana pun tiba-tiba menjadi tegang dan mencekam. Su Mengchen memandang ke mata Lei Mei yang tidak bisa memberikannya jawaban apa-apa. Lalu ia pun menggunakan pedang sabit merahnya untuk membelah peti mati itu dan keluarlah ketua Liu Fenpan itu dari balik dinding pembatas berhiaskan naga itu, sehingga terjadilah perang epik antara para Pavilion Hujan dengan para Liu Fenpan. Dalam duel one-on-one itu, Su Mengchen terlihat sedikit di atas angin mengungguli Lei Sun sehingga terjadilah peraduan kekuatan pedang di antara mereka. Di tengah-tengah peraduan itu, Lei Mei menancapkan pedangnya ke punggung Lei Sun yang kemudian berbalik dan tidak percaya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Lei Mei. Lei Mei pun menumpahkan semua emosinya bahwa sejak dia membunuh ayahnya sendiri, dia telah membulatkan tekadnya untuk membunuh Lei Sun seperti sekarang ini. Lei Sun lalu memukulnya hingga terpental jauh, mengatakan kalau Lei Mei bukanlah orang yang pantas untuk mengambil nyawanya. Ketua Liu Fenpan itu akhirnya pun mengakui kekalahannya dan menawarkan nyawanya untuk diambil Su Mengchen dengan syarat semua petingginya ini dilepaskan. Dengan segera Su Mengchen mencoba meyakinkan bahwa ia tidak akan mengambil nyawa Lei Sun atau nyawa siapapun di malam ini karena belum terlambat bagi mereka untuk berunding dan menyatukan kekuatan untuk melawan grup Yao Xiao. Sayangnya Lei Sun tak bisa menerima penghinaan atas kekalahannya, memaksakan ujung pedang sabit merah untuk menembus dadanya itu. Walau Su Mengchen berusaha untuk menarik pedangnya itu, tetapi usahanya itu tidak berguna melawan tekad membulat dari Lei Sun, dan hal ini juga disaksikan langsung oleh Lei Sun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Lei Sun berpesan agar putrinya ini tidak membalaskan kematiannya, dan Su Mengchen yang penyakitnya kambuh hanya bisa terduduk frustasi menukar pandangan dengan kekasih hatinya. Mereka berdua menyadari sudah tidak ada masa depan bagi hubungan mereka. Setelah kejadian itu, tabib mengatakan kondisi Su Mengchen lumayan parah dan ia perlu beristirahat serta tidak menggunakan tenaga dalam selama beberapa waktu ke depan. Di markas sekte Liu Fenpan yang sedang diliputi duka mendalam, ketegangan terjadi ketika beberapa petinggi hendak membalas dendam dengan menyerbu ke sekte Pavilion Hujan dan dihalangi oleh Ti Feiqing. Dengan segera Ti Feiqing mengumumkan bahwa ketidakhadirannya di penyerangan kemarin merupakan perintah langsung dari Lei Sun sendiri, dan pernyataannya ini juga didukung oleh Lei Sun. Jadi memang ini sudah bagian dari rencana mendiang ketua Lei Sun. Bukan berarti Lei Sun secara sengaja menyetor nyawa untuk Su Mengchen, tetapi karena tekanan dari grup Yao Xiao, maka hanya boleh terjadi dua hasil, yaitu di antara Su Mengchen yang tewas atau Lei Sun yang tewas, agar sekte Liu Fenpan ini tidak dihancurkan oleh grup Yao Xiao. Ti Feiqing lalu menyatakan dirinya sebagai ketua sekte yang baru membuat peraturan bahwa sekte Liu Fenpan tidak diperbolehkan menyerang Pavilion Hujan, walau ia sendiri mengerti seberapa besar dendam yang membara di dalam dada mereka. Ia menganjurkan para Liu Fenpan untuk bertahan dan bersabar dalam menunggu momen yang tepat dalam membalaskan dendam mereka. Namun himbauannya ini juga merupakan langkah untuk bermanuver politik. Jika suatu hari Liu Fenpan membulatkan tekadnya untuk melawan grup Yao Xiao, maka hanya sekte Pavilion Hujanlah yang bisa menjadi aliansi mereka, sehingga Ti Feiqing hanya memberikan himbauan agar mereka bersabar tanpa mengungkap niat manuver politiknya yang tentunya harus sangat dirahasiakan. Ketika arak-arakan upacara Lei Sun melewati kota, ajudan Fu Chongsu memberhentikan mereka dan memberikan 300 tel emas sebagai ucapan duka cita, tetapi hadiah tersebut tidak disentuh bahkan dilangkahi oleh para anggota Liu Fenpan.
Tampak di dalam tandu, Fu Chongsu sendiri cukup berduka karena ternyata dia dan Lei Sun lah yang saling bahu-membahu membangun kerajaan bisnis kotor di wilayah tersebut dulunya. Tidak jauh dari sana, mereka kembali dihentikan oleh Yang Wuxie beserta para petinggi pavilion hujan yang memberikan penghormatan terakhir dengan menuangkan arak dan membakarnya. Di sebuah bar, tempat biasanya Lei Mei dan Pai Choufei bertemu, Lei Mei menangis di hadapan Pai Choufei mengatakan hidupnya kini telah menjadi hampa. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membalaskan dendam kepada Lei Sun. Kini Lei Sun telah tiada dan dia pun telah kehilangan tujuan hidupnya. Pai Choufei menghiburnya menimpali bahwa apapun yang kelak akan dilakukan oleh Lei Mei, dia akan selalu ada untuk mendukung dan menjaganya sebagai seorang teman. Beberapa waktu berlalu, Wang Xiaosu tahu kalau sejak kejadian Pai Choufei dan Su Mengchen bertengkar, sebenarnya Pai Choufei sudah tidak cocok untuk berorganisasi bersama-sama, di mana Pai Choufei telah mengindikasikan cepat atau lambat dia akan meninggalkan sekte pavilion hujan untuk mencari ketenarannya sendiri. Namun Wang Xiaosu pada kesempatan kali ini mengingatkan agar Pai Choufei untuk selalu mengingat mereka itu selalu bersaudara, walaupun secara organisasi Pai Choufei tidak lagi bisa sejalan dengan mereka. Malam itu juga Pai Choufei menatap lukisannya sendiri yang digantung di kamar Su Mengchen. Su Mengchen menyapanya dengan nama Pai Yaojin, mengatakan kalau sejak awal dia sudah tahu lukisan ini adalah hasil karya dari Pai Choufei. Pai Choufei mengaku dia bangga sekaligus iri kepada Su Mengchen ketika jamuan makan kemarin. Ambisinya untuk menjadi sosok ternama seperti Su Mengchen tidak akan pernah terwujud di sekte ini, dan hal ini pun membuat Su Mengchen paham dengan Pai Choufei yang telah mengambil keputusannya sendiri. Esoknya, Wang Xiaosu membuat surat undangan untuk menceritakan sejarah pedang kerinduan dan pertahanannya. Surat undangan itu ia kirimkan kepada Wenrou, Su Mengchen, Pai Choufei, dan juga Lei Chun. 3 orang yang hadir diceritakan Wang Xiaosu sejarah pedang yang dibuat 300 tahun yang lalu itu. Awalnya pedang ini memiliki 2 sisi tajam, namun satu sisinya dibuat menjadi tumpul karena penyesalan pemilik pedang ini yang telah membunuh seseorang yang ia kasihi. Makanya satu sisi pedangnya ini ditumpulkan dan disebut sebagai pedang pertahanan. Pedang ini jatuh ke tangan kakek gurunya yang memiliki 3 orang murid, yaitu gurunya sendiri, bangsawan Zhuge dan Yan Xian yang sudah beberapa kali muncul. Yan Xian ini di bagian cerita sebelumnya kita lihat sebagai orang yang melayani Perdana Menteri, dan dia juga adalah orang yang setiap kali menolak kunjungan dari Fang Yingkan. Intinya dari ketiga orang itu tidak ada satupun yang pantas untuk mewarisi pedang pertahanan ini karena kegagalan mereka mempertahankan hubungan dengan orang-orang terkasih mereka, sehingga pedang ini pun jatuh ke tangannya. Sebagai pemegang pedang pertahanan ini, Wang Xiaosu berharap dia bisa selalu mempertahankan hubungannya dengan semua orang-orang terkasihnya, mengingatkan betapa berharganya dan betapa spesialnya ikatan di antara mereka, baik itu sebagai sahabat maupun sebagai saudara. Tentunya Su Mengchen dan Pai Choufei menangkap pesan itu dengan baik, namun tiba-tiba Su Mengchen merasakan kehadiran Lei Chun. Lei Chun menceritakan sepenggal dari akhir cerita pedang pertahanan yang tidak diceritakan Wang Xiaosu. Kala itu ada seorang wanita bernama Qing yang ayahnya dibunuh oleh Zhuge Shenhou dan Yan Xian. Di bawah keinginan mereka, Qing terpaksa menikahi Yan Xian. Hidup Qing sangat tidak bahagia hingga akhirnya Qing sendiri menemui ajalnya di tangan Yan Xian. Nampaknya kisah ini sengaja diceritakan Lei Chun untuk menyindir Su Mengchen, dan Lei Chun memberikan peringatan kepada Su Mengchen bahwa mulai hari ini ia akan bersikap sama seperti ayahnya, yaitu menganggap pavilion hujan sebagai musuh besar mereka. Mendengar kalimat itu, Su Mengchen pun hanya bisa terduduk lemas, dikuasai oleh kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, Yan Xian muncul di markas Liu Fenpan. Ti Feiqing segera melerai orang-orangnya yang secara tidak sopan menodongkan senjata ke si kakek tua. Seperti yang kita ketahui, Yan Xian ini adalah tangan kanan dari Perdana Menteri yang memimpin grup Yao Xiao. Ia menyampaikan sesuai instruksi dari Perdana Menteri, maka seorang pria berpenampilan aneh yang ia bawa ini kini ditunjuk untuk menjadi ketua Liu Fenpan. Ti Feiqing segera menghentikan Lei Chun yang hendak protes, lalu memberikan hormatnya kepada ketua baru yang ditunjuk itu. Malamnya, Lei Chun yang berada di dalam kamarnya berteriak panik karena hendak diperkosa oleh pria aneh yang telah ditunjuk untuk menjadi ketua. Ti Feiqing yang hendak menerobos untuk menolong adiknya dihentikan oleh Yan Xian yang berjaga di depan pintu, sehingga terjadilah peraduan tapak di antara mereka yang akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, teman-teman. Mohon maaf kalau uploadnya agak lambat karena ada sedikitnya kendala dari Mimin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye-bye.